Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Kita bersyukur kalau pagi ini bisa berjumpa lagi dalam persekutuan doa pagi. Sebelum melanjutkan doa pagi, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam. Pagi ini Tuhan memperkenankan kami bangun dari tidur dan melanjutkan perjalanan hidup kami. Kami akan mengawali perjalanan hidup kami dengan doa pagi. Mohon Tuhan menuntun perjalanan hidup kami dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengajar kami untuk mengerti firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Tolonglah hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk menguraikan firman Tuhan. Urapilah lidah bibirnya agar dapat berbicara dan menguraikan firman Tuhan dengan benar dan jelas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat Kristus, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian dari NKB 48 bait 1 dan 2, Hanya Dialah yang Tahu, bersama Saudara JJ, Ibu Ike Kristiani, dan Ibu Iin Kristiani. Berjuta bintang di angkasa, ku tak faham yang dilukiskannya. Namun Tuhan Allahku yang menabur bintang itu berencana di tiap karyanya. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takut kan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku. Tangan Tuhan yang atur segala. Dalam dunia yang kejam, ku berteduh serta bertanya, oh mengapakah salibku berat? Sabda Tuhan padaku, oleh karena Kau setiawan, dikuatkannya aku tak pernah. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takut kan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku. Tangan Tuhan yang
Sahabat Kristus, mari kita membaca firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat 13-17. Firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Sahabat Kristus yang setia, pada masa pandemi ini ada banyak sekali cerita yang terjadi. Ada dokter yang hampir menikah, akhirnya batal karena terpapar virus corona dan meninggal. Itu hanya salah satu kisah saja dari banyak cerita di masa pandemi ini. Pandemi ini benar-benar menunjukkan keterbatasan dan kerapuhan kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, benar sekali kata firman Tuhan yang menyapa kita pagi ini. Firman Tuhan hendak mengingatkan dan mengajar kita tentang beberapa hal. Yang pertama, jangan sombong. Sahabat, pada ayat 13 firman Tuhan mengatakan, jadi sekarang, hei kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat ini berkait dengan ayat 16 yang mengatakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Sahabat, pada ayat-ayat ini firman Tuhan hendak mengingatkan kita agar kita tidak sombong karena kita tidak pernah tahu apa yang bakal terjadi pada masa depan kita. Mungkin kita pernah mengalami, siang bertemu dengan teman kita, sore harinya kita dikabari bahwa teman kita sudah meninggal dunia. Kadang kita sudah merencanakan untuk pergi ke suatu tempat, kita mau berlibur, tiba-tiba harus dibatalkan. Karena ada sesuatu yang terjadi, ada suatu peristiwa yang menghalangi kita. Sahabat Kristus, firman Tuhan yang kita baca menunjukkan contoh orang yang dengan yakin akan berangkat berdagang ke kota Anu dan mendapat untung. Ini adalah kesombongan menurut firman Tuhan. Kesombongan yang sesungguhnya tidak boleh terjadi karena tidak ada seorang pun yang tahu apa yang bakal terjadi dalam hidupnya di masa depan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan supaya kita tidak sombong. Yang kedua, menyadari keterbatasan. Pada ayat 14 firman Tuhan mengatakan demikian. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sahabat, kita adalah orang-orang yang terbatas. Tidak tahu apa yang terjadi pada waktu yang akan datang. Selain keterbatasan itu, kita punya keterbatasan yang lain, yaitu hidup kita seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Artinya, yang pertama, hidup kita ini sangat singkat, seperti uap yang tidak bisa bertahan lama, hanya sebentar saja sudah menghilang. Yang kedua, hidup kita ini sangat rapuh, seperti uap yang tidak punya daya, tidak punya kekuatan untuk bertahan. Oleh sebab itu, firman Tuhan memberi nasihat pada ayat 15 demikian. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kamu akan hidup dan berbuat ini dan itu. Karena kita begitu lemah dan terbatas. Kita hanya bisa mengandalkan belas kasih dari Tuhan. Maka kita harus mengatakan, jika Tuhan menghendaki, atau jika Tuhan mengizinkan kita bisa berbuat atau melakukan ini dan itu. Mengapa demikian? Karena kita tidak punya kuasa apapun atas hidup ini. Sehingga
kita bisa memastikan bahwa semuanya pasti akan terjadi sesuai dengan rencana dan keinginan kita. Yang ketiga, melibatkan Tuhan dalam rencana. Karena kita menyadari bahwa kita terbatas dan tidak punya kuasa atas hidup ini, maka kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap rencana hidup kita seperti yang dinasihatkan pada ayat 15. Jika Tuhan menghendakinya, kita akan hidup dan berbuat ini dan itu. Sahabat Kristus yang setia, mungkin pada tahun ini kita punya rencana-rencana yang akan kita lakukan. Mungkin mau memulai usaha baru, mungkin akan studi, mungkin akan menikah, atau apapun rencana hidup kita. Kita harus mempergumulkannya dalam doa sambil mengatakan, jika Tuhan menghendakinya. Bila Tuhan memperkenankan kita mewujudkan rencana kita, Tuhan pasti akan memberikan jalan dan membuatnya lancar. Sebaliknya, bila Tuhan tidak berkenan, Tuhan akan menunjukkan agar rencana kita tidak bisa terwujud dan tidak perlu kita wujudkan. Melibatkan Tuhan dalam setiap rencana hidup kita adalah perbuatan yang baik, seperti yang dikatakan pada ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Oleh sebab itu, kita harus membuat rencana hidup bersama Tuhan. Sebab kalau kita tahu bahwa melibatkan Tuhan dalam setiap rencana hidup kita adalah perbuatan baik, namun kita tidak melakukannya, maka kita berdosa. Itulah cara kita berjalan bersama Tuhan dalam hidup yang kita jalani. Kita memang terbatas, kita memang rapuh, namun bila kita menjalani hidup bersama Tuhan, kita akan dapat melalui perjalanan hidup di tahun 2021 ini dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat Kristus yang setia, mari kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami renungkan pagi ini. Kami sudah diingatkan akan keterbatasan dan kerapuhan kami sebagai manusia. Karena itu, biarlah kiranya kami selalu sadar bahwa kami membutuhkan Tuhan dalam hidup kami, agar kami selalu bersandar kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, saat ini perkenankan kami memohon kepada Tuhan untuk sahabat-sahabat kami yang sedang sakit, baik mereka yang harus menjalani perawatan karena COVID-19 atau karena sakit yang lain. Mohon Tuhan sembuhkan mereka semua. Berkatilah para dokter, para perawat, dan semua tenaga medis, agar mereka yang menjalankan tugas, terutama yang menolong pasien COVID-19, mereka dilindungi Tuhan agar tidak terpapar, agar tidak tertular virus corona. Tuhan tolong berkati mereka semua. Berkatilah juga proses vaksinasi yang sudah mulai berjalan dan akan dilanjutkan pada waktu-waktu mendatang. Biarlah kiranya semua proses itu berjalan dengan lancar, efektif, sehingga dengan vaksinasi ini pandemi yang terjadi di Indonesia khususnya bisa segera berakhir. Ya Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan memberkati pimpinan bangsa kami, mulai dari Presiden kami, Bapak Joko Widodo, juga segenap staf menteri, TNI, Kepolisian Republik Indonesia, dan juga semua pemimpin-pemimpin di daerah. Tuhan berkati semuanya agar mereka bisa menjalankan tugas mereka sebagai pemimpin bangsa yang bijaksana. Berkati saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang saat ini sedang mengalami bencana alam di berbagai tempat. Mereka yang tertimpa banjir, tanah longsor, gempa bumi, Tuhan tolong berkati mereka semua. Kuatkan mereka, Tuhan yang akan memakai
seluruh saudara-saudara sebangsa dan setanah air, supaya mereka bisa saling menolong. Ya Tuhan, kami ingin menyerahkan untuk semua persoalan di negeri Indonesia ini, supaya negara kami ini bisa mengatasi semua persoalan yang terjadi, sehingga kami boleh mengalami hidup yang damai, tentram, dan sejahtera. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami sepanjang hari ini yang akan kami lalui. Berilah kesehatan, rezeki, dan kelancaran dalam pekerjaan kami. Berikanlah hati yang sukacita dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan yang akan kami jalani sepanjang hari ini hanya dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sahabat Kristus yang setia, doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.